Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kansa Febriana dan partner saya Afina. Nah, di sini kita akan menjelaskan program tugas UTS. Nah, program yang kita buat yaitu program pelayanan puskesmas yang termasuk program Queen. Nah, kita akan menjelaskan apa yang ada di dalam codingan kami. Di sini print ini kita akan memunculkan tulisan program pelayanan puskesmas, yang mana jika kita tulis untuk memunculkan kita tulis print dan diberi kurung dan petik. Nah, selanjutnya di sini ada kelas Queen. Kelas ini yaitu menjelaskan salah satu cara bagaimana kita membuat sebuah kode yang mempunyai behavior tertentu dan lebih mudah dalam mengorganisasi sebagai fungsi dan statusnya. Nah, di sini banyak status-status yang kita tulis, yang kita tampilkan. Status-status ini termasuk kelas yang kelas Queen, kelas antrian, status-status ini. Nah, di sini kenapa ada def? Def ini maksudnya mendefinisikan. Lebih jelasnya yaitu suatu cara untuk mendefinisikan sebuah metode atau fungsi. Nah, di sini ada metode-metode dan fungsi-fungsi atau yang tadi maksudnya status-status itu yang untuk menggerakkan program-program kami ini. Nah, di sini init ini maksudnya metode konstruktor. Konstruktor ini metode yang khusus yang digunakan Python untuk menginisialisasi pembuatan objek dari kelas tersebut, kelas Queen atau kelas antrian tersebut. Nah, fungsi-fungsi di dalam kelas ini mendefinisikan sama dengan fungsi pada umumnya. Terus setelah itu yaitu di sini ada is empty. Nah, di sini untuk menguji apakah antrian ini kosong atau tidak. Gitu ya. Terus di situ kok ada return. Nah, return di sini maksudnya yaitu membuat sebagai fungsi dan di dalam fungsi tersebut terdapat sebuah perhitungan perkalian, pembagian, tambahan, ataupun pengurangan. Nah, di pemrograman kita mau di sini emang menggunakan adanya penjumlahan untuk menunjukkan akan munculnya yang diinginkan. Nah, di sini kan kita untuk menginput antrian ini kita masukkan beberapa orang yang ingin antri. Nah, di sini nanti disuruh untuk memasukkan berapa. Nah, berapanya ini akan menunjukkan banyaknya tulisan masukkan nama customer ini keluarnya. Jadi kalau yang antri cuma satu, maka kita kalau enter langsung untuk sedang lagi dilayani. Tapi kalau masukkan ini 2, maka tulisan masukkan nama customer ini akan 2. Jadi ini tuh untuk menggerakkan ini ya, banyaknya munculnya masukkan nama customer. Terus di situ ada if. Nah, if ini yaitu kondisi di mana jika pernyataan benar true, maka kode dalam if akan dieksekusi, akan dijalankan atau akan diprogramkan kalau ada rumus-rumusnya itu. Tapi kalau jika tidak, maka itu atau false namanya, maka akan dieksekusi kode di dalam else. Jadi ada kode else-nya di sini.
Di sini ada jika ini, kalau ini berarti ini yang benar true, kalau tidak itu yang ada di else ini. Nah, ini maksudnya yang maksud di dalam if dan else ini. Nah, div size ini yaitu size itu ukuran yang diinginkan. Terus pembukaannya itu gimana kayak gitu. Terus setelah itu, nah ini seperti yang di atas ya, ada if, ada else. Nah, begitu penjelasan saya dalam codingan program tersebut, maka akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mbak Afina, sekaligus menunjukkan hasil run dari program yang kita buat. Oke, jadi selanjutnya kita akan melanjutkan bagaimana jika program pelayanan puskesmas ini, skripnya ini kita runkan atau kita jalankan, bagaimana ya kan? Mulai dari print tadi itu, bagaimana print program pelayanan puskesmasnya, dan print aplikasinya yang tadi itu. Nah, sebelumnya kan kita udah belajar tentang definisi init-nya, QQ-nya apa, definisi NQ-nya, definisi rare-nya, definisi font-nya, else-nya, atau definisi open-nya. Nah, kita kan udah pelajari tuh sebelumnya ya kan. Sekarang waktunya kita melihat bagaimana jika kita runkan tadi, kita jalankan dengan apakah bisa berjalan dengan semestinya gitu loh, antrian-antrian pelayanan puskesmas ini tadi. Nah, sebelumnya akan kita coba run itu kita bisa juga pakai F5 ya, tapi ini langsung saja kita coba pakai run modul F5, jangan lupa di enter ya kan. Nah, dia akan muncul seperti itu, yang seperti kita lihat. Mungkin coba kita geser kali ya, kita geser dulu. Oh, maaf, bentar, mungkin bisa kita geser lagi. Nah, setelah itu dia akan muncul apa yang kita minta, apa yang dari skrip yang kita jalankan tadi, seperti program pelayanan puskesmasnya, dia akan muncul sebagai judul dari antrian pelayanan kita. Nah, sini kita bisa masukkan berapa orang yang kita ingin antrikan, seperti itu ya kan. Tunggu saja. Kita bisa, seandainya kita ingin angka 1 atau kita ingin satu antrian saja, kita bisa masukkan langsung saja, bisa kita ketikkan angka 1 seperti itu, jangan lupa di enter. Nah, sebelumnya kita juga bisa tulis nama yang kita inginkan. Seandainya kita Kansa ya, kita tulis ketikan Kansa. Nah, dia akan muncul seperti itu. Dia akan muncul estimasi jam pelayanan customernya. Nah, Kansa ini pun akan dilayani pada tanggalnya pun akan jelas, bulannya akan jelas, tahunnya pun jelas, dan waktunya pun juga akan terlihat di situ, dan pelayanannya pun juga akan muncul seperti itu. Nah, di situ akan ada tulisan antrian. Dan di bawahnya itu juga kan Kansa sedang dilayani. Nah, karena setelahnya itu kan tidak ada antrian ya, antrian kosong. Nah, ini juga kita minta angka 3 nih, kita ingin ngantrikan 3 orang, jadi kita akan disuruh masukkan nama 3. Seandainya nih Afina, yang kedua ntar si Rara misal, kayak gitu. Kita bisa tulis nama sesuai keinginan kita aja, ini sebagai contoh aja ya. Nanti masukkan nama customer keduanya Rara. Nah, kita jangan lupa kita enter. Nah, selanjutnya
masukkan nama customer ketiga. Nah, kita coba ketik Rio nih, kayak gitu. Dan dia akan muncul sama seperti Kansa sebelumnya, ya kan? Dia akan muncul estimasi jam pelayanannya, si Afina berapa, si Rara kapan, si Rio kapan. Dan ini pun dia tidak akan bisa berbalik gitu. Nggak mungkin juga si Rara dahulu, atau si Rio dulu, atau mungkin sebaliknya, atau Rio dulu, Rara, Afina terakhir. Itu nggak mungkin. Jadi pasti akan sesuai antriannya. Dan ini pun akan berlangsung seperti ini terus. Jika kita mengantarkan 1.000 orang yang ingin dilayani dalam puskesmas, jadi kita akan tetap memasukkan 1.000 orang itu, dan ini akan berlangsung seterusnya. Seperti masukkan berapa orang yang ingin kita antri, dan jika kita kita udah selesai, tidak ada yang kita antrikan, ya itu akan muncul seperti yang jelas itu, antrian kosong di situ, ya kan? Nah, seperti itu. Ini pasti pun di situ juga akan jelas mulai tanggal-tanggalnya, bulannya, tahunnya akan seperti itu. Dan ingat lagi, Afina, Rara, Rio seperti itu. Itu hanya pemisalan aja ya. Kita bisa memasukkan nama sesuai keinginan kita saja. Nah, itu tadi program ini ternyata bisa berjalan. Ya, mungkin itu saja. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.